Maaf, tidak ada kamar untukmu di sini. Kamar yang kami pesan hanya untuk orang penting, bukan untuk seorang babu sepertimu. Itu kalimat yang dilontarkan ibu mertua saya di lobi Hotel Bintang 5, di depan puluhan tamu yang menatap. Suami saya hanya menunduk. Ia tidak membela saya sedikit pun. Maka malam itu, saya pergi tanpa pamit dan menghilang. Selama 3 hari, tidak ada satupun dari mereka yang menanyakan kabar saya. Tapi 2 bulan kemudian, mereka menelpon saya dengan panik, memohon, karena rumah yang mereka tinggali ternyata bukan milik mereka. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Aruna Larasati, 33 tahun. Saya pemilik sebuah biro perjalanan kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Usaha itu saya rintis sendiri sejak sebelum menikah. Sudah 5 tahun saya menjadi istri Adrian Pratama. Dan selama 5 tahun itu pula, saya belajar satu hal di mata keluarga ini. Saya bukan istri. Saya hanya pelayan tanpa gaji. Adrian bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan ternama. Gajinya besar di atas kertas. Tapi yang tidak ia sadari, gaji itu tidak pernah cukup. Selama bertahun-tahun, sayalah yang diam-diam menambal setiap kebocoran. Tagihan listrik yang membengkak karena ibu mertua tak pernah mau mematikan pendingin ruangan. Cicilan mobil Adrian. Bahkan renovasi rumah ibu mertua di kampung. Saya membayar semuanya. Dalam diam, rumah yang kami tinggali pun sebenarnya adalah milik saya. Saya membelinya dari warisan nenek jauh sebelum saya mengenal Adrian. Tapi tidak ada yang peduli soal itu. Yang mereka tahu, Aruna adalah perempuan yang harus selalu siap sedia 24 jam. Ibu mertua saya bernama Santi Lesmana, 60 tahun. Ia berasal dari keluarga biasa di sebuah kampung di Jawa Tengah. Tapi sejak anaknya sukses, ia merasa dirinya keturunan ningrat. Ia suka mengipas diri dengan gaya bangsawan. Ia suka memesan menu termahal tanpa melihat harga. Dan ia paling suka merendahkan saya. Adik ipar saya, Sari, juga tak jauh berbeda. Setiap bulan ia merengek minta uang untuk gaya hidupnya. Dan setiap bulan pula, Adrian menyuruh saya yang menanggungnya. Saya sudah terbiasa. Setidaknya, begitu yang saya kira. Sampai liburan itu mengubah segalanya. Untuk memahami mengapa saya akhirnya memilih pergi, izinkan saya menceritakan sedikit tentang 5 tahun yang saya lalui. Saya dan Adrian menikah karena cinta. Setidaknya, begitu yang saya yakini saat itu. Adrian dulu lelaki yang manis. Ia rajin mengantar saya ke kantor, membawakan makan siang, dan mendengarkan cerita-cerita saya. Saya pikir saya menemukan lelaki yang tepat. Masalah dimulai 6 bulan setelah pernikahan, ketika Ibu Santi memutuskan untuk tinggal bersama kami. Alasannya, ia kesepian di kampung sejak ditinggal mendiang suaminya. Saya, sebagai menantu, tentu tidak bisa menolak. Saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi perlahan, rumah saya bukan lagi rumah saya. Ibu Santi mengubah segalanya sesuai seleranya. Ia memindahkan perabotan, mengganti menu masakan, bahkan mengatur jam tidur kami yang lebih menyakitkan. Ia perlahan mengubah cara Adrian memandang saya. Setiap kali kami berselisih, Adrian selalu memihak ibunya. Selalu. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Pada tahun kedua pernikahan, nenek saya meninggal dunia. Beliau mewariskan sejumlah uang dan emas batangan kepada saya. Warisan itu cukup besar, hasil kerja keras nenek selama puluhan tahun. Saya berniat menyimpannya untuk masa depan kami. Tapi Ibu Santi punya rencana lain. Ia membujuk Adrian agar warisan itu dipakai untuk merenovasi rumahnya di kampung, agar terlihat megah saat lebaran tiba. Adrian setuju, tanpa bertanya pada saya. Ketika saya protes, ia justru memarahi saya. Ia berkata, sebagai istri yang baik, saya harus berbakti pada mertua. Saya menelan kekecewaan itu. Saya pikir, mungkin ini bentuk pengabdian. Tahun-tahun berikutnya, polanya selalu sama. Setiap kali ada masalah keuangan, sayalah yang harus menambal penghasilan saya dari biro perjalanan yang seharusnya saya tabung. Habis
untuk gaya hidup mereka. Cicilan mobil Adrian yang ia beli untuk pamer, tas dan perhiasan Ibu Santi, bahkan uang jajan adik ipar saya. Saya tidak pernah dianggap. Di setiap acara keluarga, saya selalu menjadi yang melayani, memasak, mencuci piring, mengurus tamu. Sementara Ibu Santi duduk seperti ratu, memamerkan menantunya kepada para tamu, bukan sebagai istri anaknya, melainkan sebagai pembantu yang cekatan. Pernah dalam sebuah acara arisan, salah satu teman Ibu Santi bertanya, "Siapa saya?" Ibu Santi menjawab enteng, bahwa saya adalah perempuan yang membantu di rumah, bukan menantu, bukan istri Adrian. Hanya perempuan yang membantu. Adrian yang berdiri di sebelahnya hanya diam, tidak meluruskan. Malam itu, saya menangis di kamar mandi. Tapi keesokan paginya, saya kembali tersenyum dan melayani mereka. Karena saya masih berharap suatu hari mereka akan menghargai saya. Harapan itu ternyata sia-sia. Sebenarnya, jauh sebelum liburan itu, benih keputusan saya sudah mulai tumbuh. 3 bulan sebelumnya, saya tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Santi dengan Sari di dapur. Mereka tidak tahu saya ada di balik pintu. Ibu Santi berkata pada Sari bahwa Adrian sebaiknya segera menceraikan saya. Alasannya, saya belum juga memberikan cucu. Ia ingin Adrian menikah lagi dengan perempuan dari keluarga terpandang dan yang membuat darah saya membeku. Ibu Santi berkata bahwa rumah dan semua harta tetap akan menjadi milik Adrian, karena saya hanyalah menantu yang tidak berhak atas apapun. Saya tersenyum mendengarnya saat itu. Mereka tidak tahu rumah yang mereka rebut itu, sertifikatnya atas nama saya. Mereka tidak tahu uang yang mereka hamburkan itu berasal dari kantong saya. Mereka begitu yakin bahwa saya tidak punya apa-apa, sehingga mereka lupa berhati-hati. Sejak hari itu, diam-diam saya mulai bersiap. Saya berkonsultasi dengan Pak Tono soal status harta. Saya merapikan dokumen-dokumen penting. Saya memindahkan tabungan ke rekening yang tidak mereka ketahui. Saya hanya menunggu satu momen, satu pemicu terakhir untuk benar-benar pergi. Dan momen itu datang di lobi Hotel Bintang 5 saat Ibu Santi menyebut saya babu di depan umum. Semuanya bermula dari rencana liburan keluarga ke sebuah kawasan wisata eksklusif. Ibu Santi yang mengusulkannya. Ia ingin pamer kepada teman-teman arisannya bahwa keluarganya mampu menginap di Hotel Bintang 5. Tentu saja, biayanya dibebankan kepada saya. Saya yang memesan tiket pesawat. Saya yang memesan kamar hotel. Saya yang menyiapkan obat-obatan dan camilan kesukaan ibu mertua. Bahkan saya pula yang harus membawa semua barang. Pagi keberangkatan, saya bangun pukul 3 dini hari. Saya menyiapkan sarapan, mengemas 7 koper, lalu merias wajah seadanya. Adrian dan ibunya hanya tinggal duduk manis di mobil sambil bermain ponsel. Di sepanjang perjalanan, dada saya terasa sesak, bukan karena lelah fisik semata, tapi karena saya mulai merasa kesabaran saya sudah hampir habis. Hanya saja, saya belum tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir saya menelan semuanya. Matahari siang itu terasa begitu terik, seolah ikut memanaskan suasana hati saya yang sudah mendidih sejak perjalanan dimulai. Saya berdiri di depan pintu kaca otomatis sebuah hotel megah. Kedua tangan saya kebas mencengkeram 2 koper besar. Di bahu kanan tersampir tas berisi obat-obatan dan camilan milik ibu mertua. Peluh menetes dari pelipis, merusak riasan tipis yang saya kenakan sejak subuh. Beberapa langkah di depan, Adrian dan Ibu Santi berjalan dengan dagu terangkat tinggi, tanpa membawa beban apapun selain tas tangan kecil bermerek mahal. Mereka melenggang masuk ke lobi yang dingin, meninggalkan saya bergulat sendirian dengan 5 koper besar dan 2 tas jinjing. Tidak ada satupun petugas yang sigap membantu. Rombongan tamu lain baru saja tiba bersamaan. Saya menggertakkan gigi, merebut sebuah troli dari pojok pilar, lalu menumpuk semua koper
dan mendorongnya masuk. Di dalam lobi bermarmer itu, Ibu Santi sudah duduk manis di sofa beludru merah merun. Ia mengibaskan kipas lipatnya. Sesekali mengeluh tentang cuaca yang menurutnya tidak bersahabat bagi kulit halusnya. Adrian berdiri di sampingnya, sibuk membaca pesan di ponsel. Sama sekali tidak menoleh untuk memastikan apakah istrinya butuh bantuan. Pemandangan ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi saya selama 5 tahun. Saya memarkir troli di dekat pilar, lalu berjalan ke meja resepsionis, tempat Adrian akhirnya mulai melakukan pendaftaran. Wajah Adrian tampak berkerut. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian tamu lain. Saya merasa ada yang tidak beres, lalu mendekat. Namun suami saya bahkan tidak menoleh. Petugas resepsionis, seorang perempuan muda dengan senyum yang dipaksakan karena gugup, mencoba menjelaskan sambil menunjuk layar komputer. Ternyata ada kesalahan teknis dari agen perjalanan daring. Pesanan yang seharusnya 2 kamar deluxe dengan pintu terhubung, tercatat hanya 1 kamar suite keluarga dengan 1 ranjang besar dan 1 ranjang tambahan kecil. Ibu Santi yang mendengar keributan langsung bangkit. Hak sepatunya menggema di seluruh lobi. Tanpa bertanya, duduk perkaranya. Ia menuding petugas itu tidak becus bekerja. Ia mengeluarkan rentetan kalimat pedas, mengaku sebagai pelanggan setia jaringan hotel ini. Padahal ini kali pertama mereka menginap di sini. Petugas itu menunduk meminta maaf berkali-kali. Ia menjelaskan, hotel sedang penuh karena musim liburan. Tidak ada kamar kosong lain, bahkan kelas standar sekalipun. Suasana hening sejenak. Saya menatap Adrian, berharap suami saya mengambil keputusan. Mungkin kami bisa mencari hotel lain. Mungkin Adrian bisa tidur di sofa, sementara saya dan ibunya berbagi ranjang. Namun, harapan saya hancur. Adrian justru menatap ibunya dengan wajah bingung, menyerahkan semua keputusan pada wanita parubaya itu. Ibu Santi memutar bola matanya. Ia menatap saya dari ujung kaki hingga ujung kepala, dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah saya adalah noda kotor di lantai marmer yang indah itu. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara cukup lantang, hingga terdengar tamu di sekitar. Ia berkata bahwa kamar suite itu hanya cukup untuk dirinya dan Adrian. Ia butuh istirahat berkualitas, katanya, dan tidak bisa tidur berdesakan. Saya tertegun, masih mencoba mencerna arah pembicaraan. Dalam pikiran naif, saya kira Ibu Santi akan menyuruh saya memesan kamar lain yang lebih murah. Namun kalimat berikutnya bagaikan petir di siang bolong. Ibu Santi berkata dengan nada dingin penuh penekanan. Ia berkata, tidak ada kamar untuk saya. Kamar itu, katanya, hanya untuk orang-orang penting, yaitu dirinya dan anak lelakinya, bukan untuk seorang babu seperti saya. Wajah saya memanas seketika. Kata babu itu terngiang-ngiang, memantul-mantul di dinding kepala saya yang mulai pening. Saya menoleh cepat ke arah Adrian, menuntut pembelaan. Namun, Adrian, lelaki yang berjanji melindungi saya di depan penghulu 5 tahun lalu, hanya menunduk memainkan ujung kemejanya, tidak berani menatap mata saya, apalagi membantah ibunya. Belum cukup sampai di situ. Ibu Santi bertanya kepada resepsionis, apakah ada ruangan gudang atau kamar pelayan yang bisa dipakai? Resepsionis itu serba salah, lalu ragu menyebut ada kamar kecil di lantai dasar dekat parkir, biasanya untuk sopir tamu VIP. Kondisinya sederhana, tanpa pendingin ruangan. Ibu Santi tersenyum. Ia menoleh pada Adrian, hendak menawarkan kamar sopir itu untuk saya. Tapi kemudian ia meralat ucapannya sendiri. Ia berkata, saya bahkan tidak pantas mendapat kamar supir. Saya harus tetap berjaga di lobi. Kalau-kalau ia membutuhkan sesuatu malam nanti. Ia melarang saya masuk ke kamar suite. Ia menyuruh saya mencari tempat tidur sendiri. Entah di sofa lobi, entah dimanapun. Asalkan tidak mengganggu pemandangan mereka. Saya merasakan sesuatu retak di dalam dada. Bukan suara hati yang patah, melainkan suara rantai kesabaran yang putus. Selama ini saya diam saat penghasilan saya dipakai menutupi cicilan mobil Adrian. Saya diam saat warisan nenek dipakai merenovasi rumah Ibu Santi. Saya diam saat diperlakukan seperti pembantu di setiap acara keluarga. Tapi
Hari ini, di tempat umum ini, harga diri saya diinjak sampai rata dengan tanah. Saya menatap wajah tua Ibu Santi yang penuh kemenangan dan wajah Adrian yang pengecut. Tiba-tiba, rasa lelah di tubuh saya menguap, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan asing. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Baik. Bu, kata saya, datar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu istirahat orang-orang penting. Ibu Santi tampak puas dengan kepatuhan saya. Ia tak sadar di balik senyum itu. Saya sedang mengambil keputusan yang akan mengubah hidup kami semua. Sebenarnya, penghinaan di lobi hotel itu bukanlah yang pertama dalam perjalanan ini. Sejak keberangkatan, mereka sudah memperlakukan saya seperti pesuruh di bandara saat keberangkatan. Ibu Santi membuat keributan pertama. Ia merasa kursi pesawat yang saya pesan tidak cukup nyaman untuknya. Padahal saya sudah memesan kelas bisnis untuknya dan Adrian. Sementara saya sendiri rela duduk di kelas ekonomi untuk menghemat. Ibu Santi malah menuntut agar saya menukar kursi saya dengan kursinya. Karena katanya, kelas bisnis pun masih kurang baik untuk punggungnya. Dan ia ingin duduk di dekat jendela. Saya menukar tiket itu dengan biaya tambahan yang tidak sedikit. Tanpa ucapan terima kasih. Hanya keluhan bahwa saya terlalu lama mengurusnya. Di pesawat, saya yang seharusnya beristirahat, justru bolak-balik dari ekonomi ke bisnis, mengantar obat, mengambilkan selimut, dan memijat kaki Ibu Santi yang katanya pegal. Para pramugari menatap saya dengan iba, mengira saya adalah perawat pribadi yang dibayar. Sesampainya di kawasan wisata, sebelum menuju hotel, Ibu Santi memaksa mampir ke sebuah pusat perbelanjaan. Ia ingin membeli oleh-oleh untuk teman arisannya selama 3 jam. Saya mengikutinya dari toko ke toko, membawa kantong belanjaan yang semakin menumpuk. Semua dibayar dengan kartu kredit saya. Total belanjaan itu mencapai puluhan juta rupiah. Adrian, suami saya, hanya duduk di kursi tunggu sambil bermain ponsel. Sesekali ia menengok, hanya untuk menyuruh saya cepat agar ibunya tidak menunggu lama. Saat itu, saya sudah merasa lelah luar biasa. Tapi saya masih menahan diri. Saya pikir ini hanya soal beberapa hari. Saya tidak tahu puncaknya akan datang begitu cepat di lobi hotel. Maka, ketika Ibu Santi akhirnya menyebut saya babu di depan puluhan orang, itu bukanlah penghinaan pertama. Itu hanyalah tetes terakhir yang membuat gelas kesabaran saya tumpah. Malam itu, saya berjalan keluar dari lobi hotel dengan koper kecil saya sendiri. Hanya 1 koper. Sisanya, 5 koper besar berisi pakaian dan keperluan Ibu Santi serta Adrian. Saya tinggalkan begitu saja di troli dekat pilar. Tidak ada yang menahan saya. Adrian terlalu sibuk mengurus ibunya yang rewel. Ibu Santi terlalu sibuk merasa menang. Saya memesan taksi, lalu pergi ke sebuah hotel butik kecil di sisi lain kota. Bukan karena saya tak mampu membayar yang mahal, tapi karena saya butuh tempat untuk berpikir dengan tenang. Di kamar hotel yang sederhana itu, saya duduk di tepi ranjang. Saya membuka ponsel. 5 tahun pernikahan terputar kembali di kepala saya, seperti film yang menyakitkan. Saya teringat hari pertama Adrian melamar. Ia berjanji akan menjadikan saya ratu. Nyatanya, saya menjadi babu. Saya teringat saat Ibu Santi pindah ke rumah kami, lalu perlahan mengambil alih segalanya, termasuk hati anaknya. Lalu, saya teringat satu hal yang selama ini mereka lupakan. Semua yang mereka nikmati berdiri di atas uang saya. Dan semua itu bisa saya cabut kembali kapan saja. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop dan mulai bekerja. Bukan untuk biro perjalanan saya, tapi untuk masa depan saya sendiri. Hal pertama yang saya lakukan, saya menelpon Pak Tono. Ia pengacara yang sudah lama menangani urusan usaha saya. Suaranya terdengar mengantuk, tapi ia langsung terjaga ketika saya menjelaskan keadaan. Bu Aruna yakin dengan keputusan ini? Tanya Pak Tono pelan. Sangat yakin. Pakistan, jawab saya. Saya sudah cukup lama menjadi babu. Mulai besok, saya ingin menjadi diri saya sendiri lagi. Pak Tono menghela napas. Lalu ia berkata bahwa secara hukum, posisi saya sangat kuat. Rumah itu atas nama saya, dibeli sebelum menikah dari warisan. Itu bukan harta bersama,
Itu harta bawaan, sepenuhnya milik saya. Saya tersenyum dalam gelap. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa bisa bernapas. Keesokan paginya, saya tidak kembali ke hotel mereka. Saya justru pergi ke bandara. Tapi sebelum itu, saya membuka aplikasi perbankan di ponsel. Kartu kredit platinum yang selama ini dibanggakan Adrian. Kartu yang ia pamerkan ke teman-temannya. Sebenarnya hanyalah kartu tambahan. Kartu induknya atas nama saya. Saya yang membayar tagihannya setiap bulan. Dengan satu sentuhan jari, saya memblokir kartu itu. Permanen. Begitu pula kartu tambahan milik Ibu Santi. Lalu, saya membuka akun agen perjalanan daring. Akun yang memang saya kelola sebagai pemilik biro. Saya membatalkan tiket pesawat pulang mereka. Saya membatalkan reservasi mobil sewaan yang sudah saya pesan untuk liburan ini. Satu persatu, saya cabut semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Seperti mencabut kabel dari sebuah alat yang berhenti bekerja. Saya tidak merasa jahat, saya hanya berhenti membiayai orang-orang yang menganggap saya tidak penting. Setelah itu, saya menonaktifkan ponsel lama saya, lalu memasang kartu baru. Nomor lama saya biarkan mati. Saya ingin tahu, berapa lama mereka baru menyadari bahwa babu mereka telah pergi. Ternyata mereka tidak menyadarinya sampai 3 hari kemudian di hotel itu. Hari pertama berlalu tanpa saya. Ibu Santi dan Adrian justru senang. Mereka pikir saya pulang lebih awal karena merajuk. Mereka menikmati kamar suite mereka, memesan layanan kamar mahal, dan bersantai. Tapi masalah mulai muncul di hari kedua. Mereka sering terlambat turun untuk sarapan. Hanya mendapat sisa makanan yang dingin. Mereka terus bertengkar soal hal sepele. Siapa yang harus membawa tas belanjaan? Siapa yang memegang kunci kamar yang sering tertinggal di dalam? Tanpa saya, segala sesuatu menjadi kacau. Selama ini, sayalah yang mengatur semuanya. Jadwal, makanan, barang, uang. Mereka tak pernah tahu betapa banyak yang harus diurus, karena selama ini semuanya berjalan otomatis di tangan saya. Pagi ketiga, kekacauan mencapai puncaknya. Ibu Santi bangun dengan suasana hati buruk, karena pendingin ruangan kamar mereka rusak tengah malam, dan teknisi lambat memperbaiki. Ia menyalahkan Adrian yang tidak becus menekan pihak hotel. Adrian sendiri sudah kehabisan energi, wajahnya kusut. Matanya berkantung hitam karena kurang tidur, akibat mendengar dengkuran ibunya yang keras di kamar sempit itu. Kemejanya lecek, karena ia tidak tahu cara memakai layanan Binatu Hotel, yang ternyata berbayar mahal, dan ia terlalu gengsi mencuci sendiri. Mereka duduk di lobi, menunggu mobil sewaan untuk pergi ke tempat wisata. Namun mobil itu tak kunjung datang. Setelah hampir 1 jam menunggu di tengah panasnya lobi, Adrian mengecek email di ponsel. Ia menemukan bahwa reservasi mobil itu telah dibatalkan secara otomatis, karena kartu yang terdaftar sebagai jaminan tidak valid. Adrian mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi nomor saya untuk kesekian kali. Ia sudah menelpon puluhan kali selama 2 hari terakhir. Mengirim pesan suara, pesan teks, hingga email. Tetapi semuanya tak terjawab. Ponsel saya mati. Tidak ada centang biru. Tidak ada nada sambung. Saya benar-benar menghilang, ditelan bumi. Adrian mulai merasa takut. Bukan karena mengkhawatirkan keselamatan istrinya, melainkan karena mengkhawatirkan nasibnya sendiri yang mulai berantakan. Ibu Santi yang tidak sabar mulai mengomel panjang lebar di depan umum. Ia menuduh Adrian tidak becus mengurus apapun. Demi menenangkan ibunya yang mulai mengamuk seperti anak kecil, Adrian memutuskan memesan taksi daring dengan tarif mahal menuju sebuah restoran makanan laut terkenal di pinggir pantai. Ia berpikir, makan siang mewah akan meredakan amarah ibunya. Ia yakin saya hanya sedang merajuk dan bersembunyi di hotel murah di sekitar sana. Adrian berpikir, nanti malam ia akan mencari saya lagi, lalu memaksa saya pulang. Karena uang tunai di dompetnya semakin menipis. Sesampainya di restoran mewah itu, Ibu Santi langsung memesan menu paling mahal, tanpa melihat harga. Kepiting raja, ikan bakar,
dan minuman kelapa muda utuh. Seolah ingin membalas dendam atas ketidaknyamanan yang ia alami di hotel. Adrian hanya memesan nasi goreng biasa. Perutnya terlalu mulas memikirkan tagihan yang akan datang. Mereka makan dalam diam. Ibu Santi sibuk memotret makanannya untuk dipamerkan di media sosial dengan keterangan palsu tentang betapa bahagianya liburan mereka. Sementara Adrian sibuk mengecek saldo rekening yang angkanya semakin menyedihkan. Ia berharap kartu kredit tambahannya masih bisa dipakai. Saat pelayan datang membawa tagihan, Adrian dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinum yang selama ini ia banggakan. Ia tidak tahu bahwa kartu itu hanya kartu tambahan yang induknya saya pegang. Pelayan mengambil kartu itu dengan sopan, lalu membawanya ke mesin di meja. Adrian meneguk air putih, mencoba bersikap santai. Namun beberapa detik kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. Ia memberitahu Adrian bahwa transaksinya ditolak. Adrian mengerutkan kening, yakin ada kesalahan mesin. Ia menyuruh pelayan mencoba lagi. Pelayan menuruti, namun hasilnya sama. Mesin itu mengeluarkan bunyi panjang yang menyakitkan telinga. Diikuti struk kecil bertuliskan, transaksi ditolak. Keringat dingin mulai mengucur di punggung Adrian. Ia mencoba kartu debit pribadinya, tetapi saldonya tidak cukup untuk membayar total tagihan yang mencapai jutaan rupiah. Ibu Santi yang menyadari ada masalah mulai panik. Ia bertanya dengan suara keras, "Apa yang terjadi?" Adrian berbisik gemetar bahwa semua kartunya tidak bisa dipakai. Pelayan kini memandang mereka dengan tatapan curiga, seolah mereka penipu yang ingin makan gratis. Manajer restoran melipat tangan di dada dengan wajah garang. Suasana menjadi tegang. Para pengunjung di meja sebelah mulai berbisik sambil menunjuk ke arah mereka. Sementara itu, di belahan dunia lain, saya sedang duduk santai di kursi kelas bisnis sebuah maskapai internasional. Saya menikmati segelas jus jeruk dingin sambil membaca majalah. Di layar ponsel baru saya, muncul notifikasi dari aplikasi perbankan. Pemberitahuan tentang adanya percobaan transaksi dalam jumlah besar yang gagal, karena status kartu telah diblokir permanen. Saya tersenyum tipis. Saya membayangkan wajah panik Adrian dan wajah merah padam Ibu Santi. Saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Saya menutup notifikasi itu, lalu memejamkan mata, bersiap memulai petualangan baru seorang diri, meninggalkan beban hidup yang selama ini saya pikul di pundak. Kembali ke restoran, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Ibu Santi akhirnya terpaksa membongkar isi tasnya. Ia mengeluarkan dompet kecil, tempat ia menyimpan uang pensiun mendiang suaminya. Uang yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dengan tangan gemetar menahan marah dan malu. Ia menghitung lembar demi lembar uang tunai di depan manajer restoran dan pelayan yang menontonnya. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Ibu Santi, yang selalu merasa dirinya keturunan ningrat. Ia harus membayar makanannya sendiri di depan umum, karena anak lelakinya tidak mampu. Setelah lunas, Ibu Santi berdiri. Lalu, di depan semua orang, ia menampar pipi Adrian dengan keras. Suara tamparan itu menggema, membuat seluruh restoran hening. Ibu Santi berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan Adrian yang memegangi pipinya yang panas. Hancur lebur di hadapan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan rasa kasihan sekaligus geli. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa mengosongkan seluruh rumah hanya dalam waktu seminggu? Izinkan saya menceritakannya. Hari pertama setelah meninggalkan hotel, saya tidak langsung terbang ke luar negeri. Saya kembali dulu ke Jakarta dengan penerbangan pagi. Saya tahu saya punya waktu sekitar seminggu sebelum Adrian dan ibunya pulang, karena tiket pulang mereka masih lama, dan saya berniat membatalkannya di saat terakhir. Begitu tiba di rumah, saya langsung bekerja. Saya menghubungi Mbak Asih, pembantu lama kami yang dulu dipecat sepihak oleh Ibu Santi karena dianggap kurang cekatan. Mbak Asih yang baik hati bersedia membantu saya, bahkan mengajak beberapa kerabatnya. Selama 3 hari, kami mengemas dan memindahkan seluruh barang yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya menyewa jasa pindahan profesional, sofa, televisi, kulkas, oven, meja makan marmer, ranjang, lemari, karpet, lukisan, hingga gorden sutra. Semuanya saya angkut ke sebuah gudang penyimpanan yang saya sewa. Saya teliti memilah. Barang yang saya beli,
Saya ambil barang milik Adrian, seperti pakaian dan beberapa peralatan lamanya. Saya tinggalkan, tapi saya tidak menatanya rapi. Saya memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah hitam, lalu menumpuknya di sudut kamar. Sebuah pesan kecil tentang bagaimana saya menghargai barang-barangnya, sama seperti bagaimana ia menghargai saya. Hari keempat, saya memanggil tukang kunci untuk mengganti semua kunci rumah. Saya juga mengganti gorden agar tak ada yang bisa mengintip dari luar. Hari kelima, saya menemui Pak Tono untuk menyelesaikan dokumen gugatan cerai dan somasi pemisahan harta. Semuanya sah, lengkap, dan tidak bisa dibantah. Pak Tono memuji ketelitian saya menyimpan sertifikat rumah dan bukti-bukti pembelian barang selama ini. Ternyata, kebiasaan saya menyimpan setiap nota dan kwitansi yang dulu ditertawakan Ibu Santi sebagai kebiasaan orang miskin, kini menjadi senjata paling ampuh. Hari ke-6, saya meletakkan amplop coklat berisi somasi itu di tengah kamar utama. Lalu, saya mengunci rumah dan pergi ke bandara untuk benar-benar memulai hidup baru. Saya tidak merasa kejam, saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya dan meninggalkan mereka dengan apa yang memang milik mereka, yaitu kesombongan yang tidak berharga. Sementara itu, hal lain juga terjadi tanpa saya rencanakan. Ingatkah Anda saat Ibu Santi menampar Adrian di restoran karena tak mampu membayar? Ternyata ada pengunjung lain yang merekam kejadian itu diam-diam. Video itu, entah bagaimana, tersebar di media sosial. Dalam video itu, terlihat jelas wajah Ibu Santi yang menghitung uang receh dengan tangan gemetar, lalu menampar anaknya di depan umum. Video itu menjadi viral. Banyak yang menertawakan. Banyak pula yang menebak-nebak cerita di baliknya. Beberapa orang yang mengenal Ibu Santi dari grup arisan segera mengenalinya. Dalam hitungan hari, seluruh teman arisan Ibu Santi tahu bahwa wanita yang selalu menyombongkan kekayaannya itu ternyata harus menghitung uang receh di restoran karena anaknya bangkrut. Reputasi yang selama ini ia bangun dengan kebohongan runtuh dalam semalam. Ibu Santi yang dulu menjadikan media sosial sebagai panggung pamernya, kini tidak berani lagi membuka ponselnya. Setiap notifikasi terasa seperti ejekan. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Terkadang, ia datang dari arah yang tak pernah kita duga. 1 minggu kemudian, liburan yang penuh penderitaan itu akhirnya berakhir. Adrian dan Ibu Santi pulang, bukan dengan pesawat seperti saat berangkat, melainkan dengan bus malam antar kota yang sempit dan berbau minyak angin. Tiket pesawat pulang mereka hangus karena dibatalkan oleh saya melalui akun agen perjalanan yang memang saya kelola. Uang tunai mereka sudah habis, kartu kredit mati, dan Adrian terlalu malu untuk meminjam pada teman-temannya. Sepanjang perjalanan 10 jam di dalam bus, Ibu Santi tidak henti-hentinya memaki saya. Ia menyusun rencana di kepalanya untuk menghabisi menantunya begitu sampai di rumah, mengusir saya, atau bahkan melaporkan saya ke polisi atas tuduhan penelantaran. Mereka tiba di depan rumah saat matahari baru terbit. Tubuh pegal linu, wajah berminyak. Koper-koper besar itu kini terasa 10 kali lebih berat karena harus diseret dari jalan raya ke depan pagar. Adrian berharap saya sudah ada di rumah. Mungkin sedang menangis menyesal, siap bersimpuh meminta maaf. Ia membayangkan rumah yang sejuk, sarapan yang sudah tersedia, dan air hangat untuk mandi. Namun harapan itu sirna saat Adrian mencoba memasukkan kunci ke lubang pintu depan. Kunci itu masuk, tapi tidak bisa diputar. Adrian mencoba lagi, menggoyangkannya ke kiri dan kanan. Tapi pintu tetap terkunci rapat. Kuncinya sudah diganti. Ibu Santi mulai berteriak dari belakang, menyuruh Adrian jangan main-main. Adrian yang panik menggedor pintu, memanggil nama saya berulang kali. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap. Jendela tertutup rapat dengan tirai yang sepertinya sudah diganti karena warnanya berbeda. Firasat buruk mulai menjalar di dada Adrian. Ia akhirnya memanggil tukang kunci yang kebetulan lewat di kompleks. Dengan sisa uang receh terakhir, ia membayar tukang kunci itu untuk membobol pintu rumahnya sendiri. Suara bor dan palu yang menghantam gagang pintu terdengar memilukan di pagi yang sunyi. Tetangga sebelah mulai keluar, menatap mereka dengan tatapan aneh.
Adrian berusaha menyembunyikan wajah. Sementara Ibu Santi sibuk berkacak pinggang. Berpura-pura ini hanya masalah kunci macet biasa. Setelah 10 menit yang menyiksa, pintu akhirnya terbuka dengan derit panjang. Adrian dan Ibu Santi bergegas masuk, siap meluapkan amarah mereka pada saya. Namun begitu, kaki mereka melangkah ke ruang tamu. Langkah mereka terhenti seketika. Mulut Ibu Santi yang sudah terbuka kini ternganga lebar tanpa suara. Rumah itu kosong, benar-benar kosong. Tidak ada sofa kulit tempat Adrian biasa menonton bola. Tidak ada televisi layar datar 60 inci yang saya beli tahun lalu. Tidak ada karpet, tidak ada lukisan di dinding. Bahkan gorden sutra yang mahal itu pun lenyap. Ruang tamu itu hanya menyisakan lantai keramik yang dingin. Dan jejak debu berbentuk kotak di tempat barang-barang dulu berada. Suara langkah kaki mereka menggema, memantul di dinding kosong yang seolah menertawakan mereka. Adrian berlari ke dapur. Kosong. Kulkas 2 pintu. Oven tanam. Meja makan marmer. Semuanya hilang. Hanya tersisa kompor portabel lama milik Adrian zaman kuliah. Tergeletak menyedihkan di pojok ruangan. Adrian berlari naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama. Jantungnya berdegup kencang, berharap setidaknya ranjang mereka masih ada. Ia membuka pintu kamar dengan tergesa. Kosong. Lemari pakaian yang besar itu, pintunya terbuka, menampilkan isinya yang melompong. Semua baju saya, sepatu, perhiasan, semuanya lenyap. Anehnya, baju-baju Adrian masih ada, tapi tidak digantung rapi. Baju-baju itu ditumpuk begitu saja di lantai, dalam bungkusan plastik sampah hitam besar. Seolah-olah itu adalah sampah yang tidak berharga. Di sudut kamar, ranjang king size mereka pun hilang, hanya menyisakan dipan kayu tua yang reot. Ibu Santi tertatih masuk ke kamar tamu yang biasa ia tempati. Sama saja, kasur empuk yang biasa menopang punggungnya sudah tidak ada. Saya benar-benar membersihkan rumah itu dari segala sesuatu yang pernah saya beli dengan uang pribadi. Saya menarik kembali semua fasilitas yang selama ini dinikmati suami dan mertua saya secara cuma-cuma. Ibu Santi jatuh terduduk di lantai dingin. Kakinya lemas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana saya melakukan ini semua dalam waktu seminggu tanpa mereka ketahui. Ini bukan sekedar pergi dari rumah. Ini adalah pemisahan harta yang brutal, terencana dengan sangat rapi. Di tengah kepanikan itu, mata Adrian menangkap sebuah objek di atas lantai kayu kamar utama. Sebuah amplop coklat tebal tergeletak di sana. Satu-satunya benda yang terlihat rapi di ruangan itu. Adrian berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Ia memungut amplop itu. Tidak ada nama pengirim. Hanya logo sebuah kantor pengacara ternama di sudut kanan. Tangan Adrian berkeringat saat membuka segel amplop. Ia menarik keluar isinya. Itu bukan surat cinta, bukan surat permintaan maaf. Itu adalah somasi hukum. Surat itu berisi pemberitahuan resmi tentang gugatan cerai dan pemisahan harta. Di dalamnya terlampir dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah Adrian perhatikan. Dokumen yang menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati ini, sertifikatnya atas nama saya, dibeli dari hasil warisan nenek sebelum pernikahan. Itu artinya, rumah ini sepenuhnya milik saya, bukan harta bersama selama ini. Saya berbaik hati mengizinkan Adrian dan ibunya menumpang. Dan kini, saya menariknya kembali. Surat itu memberi mereka waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah. Seluruh perabotan yang dibeli dengan uang saya telah ditarik. Yang tersisa hanya tembok dan lantai. Di halaman terakhir, terdapat catatan kecil tulisan tangan saya, yang tintanya masih terlihat tegas. Adrian membacanya dengan suara berbisik, sementara Ibu Santi mendengarkan dengan wajah pucat. Catatan itu berbunyi, "Kalian bilang, aku hanya babu yang tidak penting. Jadi, aku pergi dan membawa semua milikku. Silahkan mulai hidup mandiri, seperti orang penting yang kalian agung-agungkan. Jangan cari aku. Atau pengacaraku yang akan bicara." Kertas itu terlepas dari tangan Adrian, melayang jatuh ke lantai yang dingin. Untuk pertama kalinya, Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri. Ia juga baru saja kehilangan atap di atas kepalanya dan tulang punggung kehidupannya. Kesunyian rumah kosong itu kini terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan manapun. Bulan pertama tanpa kehadiran saya
terasa seperti 1 abad penderitaan bagi mereka. Rumah besar yang dulu menjadi istana kebanggaan, kini berubah menjadi penjara beton yang dingin. Tanpa perabotan yang layak, suara langkah kaki mereka memantulkan kesepian yang mencekam. Adrian harus tidur beralaskan tumpukan kardus bekas dan selimut tipis yang ia temukan di gudang. Sementara Ibu Santi tidur di atas dipan kayu tua tanpa kasur, yang membuat tulang punggungnya sakit setiap kali bangun pagi. Tidak ada lagi aroma kopi segar di pagi hari. Tidak ada sarapan bergizi di meja. Dan yang paling parah, tidak ada lagi kehangatan yang membuat rumah itu layak disebut tempat tinggal. Realitas finansial menghantam mereka lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Selama 5 tahun, Adrian hidup dalam gelembung ilusi yang saya ciptakan. Ia merasa gajinya sebagai manajer sudah lebih dari cukup untuk membiayai gaya hidup mewah ibunya dan dirinya. Padahal, sayalah yang diam-diam menambal semua kebocoran anggaran rumah tangga. Kini, gelembung itu pecah. Untuk pertama kalinya, Adrian harus menghadapi tagihan-tagihan yang sebenarnya. Tagihan listrik, tagihan air, cicilan mobil yang ternyata masih panjang, dan tunggakan kartu kredit yang selama ini saya bayar tanpa pernah ia ketahui. Gajinya yang dulu ia kira besar, ternyata hanya cukup untuk membayar setengah dari semua itu. Adrian terpaksa menjual mobil mewah kebanggaannya dengan harga murah untuk menutupi utang. Ia mulai naik transportasi umum, sesuatu yang dulu ia anggap memalukan. Di kantor, wibawanya runtuh. Teman-teman yang dulu ia ajak pamer kini menjauh. Setelah tahu kartu platinumnya hanya kartu tambahan istrinya, Ibu Santi tidak lebih baik. Teman-teman arisannya yang dulu ia sombongi dengan foto-foto liburan mewah, kini menertawakannya di belakang. Berita tentang Ibu Santi yang menampar anaknya di restoran karena tak mampu bayar sudah menyebar. Ia tidak berani lagi keluar rumah. Adik ipar saya, Sari, yang dulu rutin minta uang, kini menghilang. Begitu sumber uangnya kering. Ketika Adrian meminta bantuan adiknya, Sari hanya menjawab dingin bahwa ia sedang kesulitan juga. Keluarga yang dulu kompak menindas saya, kini saling menyalahkan. 2 bulan setelah kepergian saya, ketika tabungan terakhir mereka benar-benar habis, dan tenggat 30 hari untuk mengosongkan rumah sudah lewat, mereka mulai panik. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya uang, dan rumah satu-satunya yang mereka kira milik mereka, ternyata milik saya. Saat itulah ponsel baru saya berdering, nomor yang tidak saya kenal. Tapi ketika saya angkat, suara di seberang sangat saya kenal. Itu suara Adrian bergetar, memohon, "Aruna, tolong. Maafkan aku, maafkan ibu. Kami salah. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong, kembalilah." Di latar belakang, saya mendengar suara Ibu Santi yang menangis. Wanita yang dulu menyebut saya babu, kini terisak memohon belas kasihan. Saya menghela napas pelan, lalu saya menjawab dengan tenang. "Pak Adrian," kata saya rasa Anda salah sambung. Di sini tidak ada babu yang bisa Anda perintah lagi. Lalu saya tutup teleponnya. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya sudah selesai menjadi sesuatu yang bukan diri saya. Setelah panggilan itu, saya memblokir nomornya dan kembali melanjutkan hidup baru saya. 2 bulan itu, bagi saya, adalah 2 bulan paling membahagiakan dalam 5 tahun terakhir. Biro perjalanan yang dulu hanya saya jalankan paruh waktu, kini saya garap sepenuh hati. Dengan modal yang terbebas dari beban menanggung suami dan mertua, usaha saya berkembang pesat. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Saya mulai dikenal sebagai pengusaha biro perjalanan yang menangani klien-klien penting. Saya pindah ke apartemen mewah di kawasan Kuningan. Saya membeli mobil sendiri dengan uang sendiri. Saya tidak lagi bangun pukul 3 dini hari untuk melayani siapapun. Saya bangun pukul 7, menyeduh kopi sendiri, dan menikmati pagi yang tenang. Untuk pertama kalinya, saya hidup untuk diri saya sendiri. Beberapa bulan kemudian, takdir mempertemukan kami sekali lagi. Saat itu, saya sedang dalam perjalanan dinas ke kawasan wisata yang sama, tempat semuanya bermula. Saya menginap di hotel bintang 5 yang sama. Hotel tempat Ibu Santi pernah berkata,
saya tidak pantas mendapat kamar. Kali ini, saya datang sebagai tamu kehormatan. Saya memesan Presidential Suite, kamar termahal di hotel itu, untuk keperluan menjamu klien. Pagi itu, saya turun dari mobil di depan lobi, mengenakan setelan rapi dan kacamata hitam. Seorang petugas bergegas membawakan koper saya, dan di sanalah, di area parkir depan hotel, saya melihat sosok yang tak asing, Adrian. Ia mengenakan seragam sopir taksi sewaan. Wajahnya kurus, kulitnya menggelap terbakar matahari. Ia sedang menurunkan koper-koper tamu lain dengan tubuh yang membungkuk lelah. Lelaki yang dulu enggan membawakan koper istrinya sendiri, kini menjadi pengangkut koper orang lain demi sesuap nasi. Pandangan kami bertemu. Mata Adrian membelalak. Ia mengenali saya seketika. Untuk sesaat, ia hanya berdiri mematung. Lalu ia mendekat dengan ragu, hendak menyapa. Tangan kami sempat bersentuhan sedikit saat ia secara refleks mencoba membantu koper saya. Ia menatap mata saya, seolah memohon pengakuan, seolah berharap saya masih mengenalnya sebagai suami. Saya membuka kacamata hitam saya. Saya menatap mata Adrian lurus-lurus. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Hanya ada tatapan datar dan asing. Terima kasih, Pakistan. Ini tips untuk Anda, kata saya, sambil menyelipkan selembar uang Rp100.000 ke saku kemejanya yang lusuh. Saya tidak memanggil namanya. Saya memperlakukannya layaknya petugas jasa biasa yang baru saja membantu saya. Lalu, saya berbalik badan, disambut oleh manajer hotel yang sudah menunggu dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Bu Aruna. Sapa manajer itu ramah. Presidential Suite langganan Ibu sudah kami siapkan. Pemandangannya indah sekali hari ini. Terima kasih, jawab saya tersenyum. Saya butuh istirahat yang tenang. Pastikan tidak ada gangguan. Adrian berdiri mematung di samping mobil sewaannya, memegang uang 100.000 pemberian mantan istrinya. Ia melihat punggung saya berjalan masuk ke lobi marmer yang megah, dikelilingi staf hotel yang melayani saya bagai seorang ratu. Di pintu kaca otomatis, sebelum masuk sepenuhnya, saya berhenti sejenak. Saya menoleh sedikit ke arah Adrian, yang masih berdiri di sana seperti patung yang menyedihkan. Saya tersenyum tipis, lalu saya berbisik, pelan. Namun gerak bibir saya terbaca jelas olehnya dari kejauhan. Kamar ini memang hanya untuk orang penting. Pintu kaca tertutup, memisahkan dunia kami selamanya. Saya melangkah masuk ke dalam kemewahan yang memang menjadi hak saya, meninggalkan Adrian yang hancur lebur di luar, di bawah terik matahari. Bersiap kembali ke jalanan, mencari recehan, demi menyambung hidup yang penuh penyesalan. Karma telah dibayar lunas. Saya bukan lagi babu. Saya adalah ratu yang sesungguhnya, dan Adrian hanyalah penonton yang terlambat menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan orang yang selama ini menanggung hidupmu dalam diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang tidak ada batasnya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bekerja keras, menanggung segalanya, namun tetap dianggap tidak penting di rumahnya sendiri. Mereka diam. Bukan karena lemah, tapi karena masih berharap akan dihargai. Ada juga banyak suami seperti Adrian, lelaki yang lupa siapa yang sebenarnya menopang hidupnya, yang lebih memilih membela ego ibunya daripada melindungi istri yang setia. Ada pula para ibu mertua seperti Santi, yang merasa anak lelakinya adalah segalanya, dan menantu hanyalah pelengkap yang bisa diinjak. Mereka lupa bahwa rumah tangga anaknya berdiri di atas pengorbanan menantu yang mereka rendahkan. Pada akhirnya, Adrian dan ibunya harus menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota. Hidup dari penghasilan Adrian sebagai sopir yang nyaris tidak cukup. Ibu Santi tak lagi punya kipas bangsawan untuk dikibaskan. Sementara saya perlahan membangun kerajaan saya sendiri dari nol. Dengan tangan saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus bersabar dalam penghinaan, atau memilih untuk bangkit dan menghargai diri sendiri sebelum menuntut orang lain
menghargai kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.